Hello everyone, selamat datang kembali di channel Rajartan. Di sini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai belajar PHP dasar. Oke, di sini kita tidak akan membuat program atau membuat coding. Di sini tidak akan membuat kode-kode apapun. Di sini kita hanya menginstal yang namanya Laragon. Nah, sebelumnya teman-teman pasti tahu, teman-teman pasti membutuhkan yang namanya Apache dan MySQL. Dan teman-teman itu dapatkan biasanya dari SAMPP. Nah, pada video ini kita akan mendapatkan Apache dan MySQL menggunakan aplikasi yang namanya Laragon. Oke, nah saran dari saya, teman-teman yang udah install SAMPP bisa gunakan SAMPP-nya. Tetapi teman-teman yang belum install, teman-teman ikutin aja video ini menginstal Laragon. Dan teman-teman yang dari SAMPP, teman-teman bisa ganti. Teman-teman hapus SAMPP-nya dan ganti ke Laragon. Oke, jadi teman-teman hanya gunakan satu di antara mereka berdua ini. Nah, bagaimana cara installnya? Langsung saja buka Chrome. Nah, di sini teman-teman cari yang namanya Laragon. Oke, di sini teman-teman pilih Laragon yang paling atas. Nah, di sini teman-teman langsung klik aja download Laragon full yang 173 MB ini. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan menekan itu. Kemudian arahkan lagi ke sini, kita buka tab baru, kita cari phpMyAdmin. Nah, kenapa phpMyAdmin? Nah, sebelumnya teman-teman yang berangkat dari SEL, yang berangkat dari XAMPP, pasti nggak asing yang namanya phpMyAdmin. Nah, kita akan menambahkan phpMyAdmin juga di dalam Laragon. Langsung saja klik download ini. Sekarang versinya 5.2.1. Nah, setelah teman-teman udah berhasil mendownloadnya, langsung saja. Nah, di sini, kalau teman-teman udah berhasil mendownloadnya, di sini phpMyAdmin-nya bentuknya ini zip, kemudian di sini Laragon kita install. Klik 2 kali aja. Oke, langsung kita yes. Kemudian pilih bahasanya. Kemudian foldernya itu di mana? Next, next. Nah, kita no karena tekan 2 kali tadi teman-teman. Nah, di sini proses install sedang berjalan. Jadi teman-teman tunggu aja sampai selesai. Oke? Nah, di sini teman-teman udah berhasil menginstal yang namanya Laragon. Langsung saja kita run Laragonnya, kita checklist di sini dan kita klik finish. Oke, kita tunggu. Nah, di sini tampilan Laragonnya seperti itu, teman-teman. Di sini ada namanya start all. Di sini kita akan menyalakan Apache-nya. Kemudian di sini kita lihat di sini ada folder www di mana kita akan menyimpan project dari PHP kita nanti. Kemudian di sini ada PHP-nya. Di sini versinya versi 8 yang kita install. Kemudian Apache di sini bisa start Apache di sini atau di sini. Kemudian MySQL-nya. Nah, di sini phpMyAdmin kita belum memasangnya, tetapi di sini sudah ada karena saya sebelumnya sudah memasangnya. Nah, di sini ada HideSQL namanya teman-teman. Oke, di sini kalau kita start all, nah kita lihat, nah tidak ada error. Tetapi kalau di sini teman-teman bacaannya, nah ini not responding teman-teman ya. Tunggu bentar. Nah di sini terjadi tabrakan dari pod Apache yang saya buat, yang saya install. Jadi di sini caranya teman-teman masuk kemari. Kalau teman-teman di sini merah, teman-teman masuk kemari. Tapi kalau nggak merah teman-teman nggak masalah. Nah di sini masuk ke service and port, kemudian ganti portnya itu menjadi 8080. Oke. Kemudian biarkan dulu. Nah di sini kita lihat. Nah tidak terjadi error lagi teman-teman. Di sini sudah biru. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya, nah oke, 80 masih error. Nah, di sini teman-teman ganti lagi yang service and portnya ini. Nah, di sini teman-teman checklist yang enable, kemudian ganti 44-nya menjadi 4433. Oke. Selanjutnya, teman-teman silang, teman-teman sesuai nih, sesuai dengan saya. Oke. Yang Nginx ini
Coba kita lihat dulu teman-teman, berhasil atau enggak. Nah, sampai sini teman-teman udah berhasil menjalankan Apache-nya dan sini sudah hijau teman-teman. Maka ini sudah berhasil. Oke. Selanjutnya, teman-teman klik di sini, klik MySQL, kemudian klik Heidi SQL. Nah, di sini teman-teman udah berhasil menginstal yang namanya SAMPP-nya. Oke. Yang namanya Laragon. Sorry teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita pasangkan phpMyAdmin versi 5.2.1 ini di dalam folder Laragonnya. Oke, kita Ctrl C, kemudian kita bawa ke Laragon, ke C, ke Laragon, kemudian ke etc, dan di sini ke apps. Oke, Laragon, etc, kemudian apps. Dan sini kita install, kita copy paste, kemudian kita extract here. Nah, setelah selesai, kemudian coba kita buka di dalam Chrome-nya. Chrome. Nah, di sini kita ketikkan karena tadi sudah portnya berubah, jadi localhost 8080 phpMyAdmin. Nah, ini nggak berhasil teman-teman. Kenapa? Di sini seharusnya kita buat dulu folder yang namanya phpMyAdmin. Oke, kita buat phpMyAdmin. Namanya sesuai teman-teman ya. Kemudian pindahkan yang di dalam sini, Ctrl X, kemudian masukkan ke dalam sini. Oke, seperti itu. Kemudian yang rar-nya ini kita hapus saja karena tidak memerlukannya. Oke, kemudian kita refresh lagi. Nah, maka seperti ini teman-teman. Maka dia akan mengarah ke phpMyAdmin 5.2. Dan ketika kita klik teman-teman, kita masuk ke dalam yang namanya phpMyAdmin-nya. Nah, untuk kata sandinya, umumnya itu kosong. Kemudian untuk username-nya itu kita buat root. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman pakai ini dan ini dikosongin. Oke. Kemudian kita masuk. Nah, oke. Jadi coba kita buat di sini. Kita ganti lagi root. Nah, di sini teman-teman, buat teman-teman yang error dan nggak bisa masuk seperti tadi, teman-teman ikutin aja pelan-pelan ini. Kita masuk ke directory phpMyAdmin-nya. Oke, di sini kita masuk ke Laragon-nya lagi, Laragon, kemudian kita masuk ke etc, kita masuk ke apps, kemudian kita masuk ke phpMyAdmin tadi, dan kita masuk lagi ke phpMyAdmin yang kita ekstrak tadi. Kemudian di sini ada yang namanya config.sample.inc. Nah, di sini klik kanan, kemudian teman-teman rename. Oke. Teman-teman rename sampai config, jadinya config.inc. Nah, lalu teman-teman buka, teman-teman tekan aja. Di sini saya terbukanya di VS Code. Kalau teman-teman terbukanya di Notepad itu tidak masalah teman-teman ya. Nah, oke. Nah, pada bagian ini, teman-teman lihat allow no password. Nah, teman-teman checklist nih menjadi true. Oke. Jadi yang false ini teman-teman ganti jadi true. Jadi pastiin teman-teman ini menjadi true. Ini menjadi true. Oke. Kemudian di save, kemudian silang aja. Nah, teman-teman buka lagi phpMyAdmin. Kemudian teman-teman masukin untuk username-nya. Di sini pakai bahasa Indonesia, teman-teman bisa pakai bahasa Inggris. Nah, English. Oke, di sini username-nya namanya root, kemudian password-nya itu kosong. Lalu teman-teman enter, maka welcome to phpMyAdmin. Teman-teman sudah berhasil menginstal yang namanya phpMyAdmin di dalam Laragon-nya. Oke. Di sini teman-teman bisa gunain seperti biasa, yaitu database. Contohnya di sini teman-teman bisa buat database. Oke, seperti itu. Contohnya siswa, create, maka database berhasil dibuat.
Oke, selanjutnya teman-teman bisa arahkan ke, karena kita udah di sini, bisa arahkan ke Laragon, balik ke Laragon, kemudian ke bagian bin, kemudian di sini teman-teman masuk ke PHP, kemudian teman-teman klik di sini. Nah, di sini teman-teman klik, oke di sini, lalu teman-teman copy, kemudian buka yang namanya env, jadi edit the system environment variables. Nah, di sini kemudian teman-teman klik di sini environment variables. Nah, pada bagian sini, pada bagian bawah, teman-teman klik pada bagian path, kemudian edit. Nah, di sini teman-teman kalau lihat di sini saya udah punya yang namanya dc bin php php seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini saya sudah membuatnya yang PHP tadi, kemudian klik OK, kemudian kita balik lagi ke dalam Laragon, kemudian kita masuk ke data, kita masuk ke bin, kemudian ke bagian MySQL, kemudian MySQL ini, kemudian bin lagi. Jadi teman-teman perhatikan di sini Laragon, bin, MySQL, dan MySQL versinya, kemudian bin. Teman-teman copy, teman-teman paste di sini. Kita klik lagi path-nya ini, kemudian edit. Nah, di sini sudah ada juga teman-teman punya saya, kemudian saya edit aja, saya paste di sini. Oke. Oke di sini. Lalu teman-teman oke kan di sini. Oke, di sini oke juga. Nah, jadi gunanya itu buat apa teman-teman? Di sini kan kita udah berhasil install yang namanya Laragon, kemudian kita masukkan PHP admin di dalamnya. Lalu kegunaannya itu seperti apa? Jadi, ketika teman-teman buka CMD, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam PHP adminnya, ke dalam MariaDB-nya. Oke, dia langsung masuk. Dia nggak peduli dia ada di dalam folder mana. Kita tidak harus mengarahkan ke, contohnya di SAMPP, kemudian ke arah bin kayak gitu, MySQL bin cd SAMPP MySQL bin, baru kita bisa mengetikkan MySQL-nya. Tetapi kalau kita udah memasukkan path-nya, kita bisa langsung ketikkan itu ketika kita lagi di folder mana aja. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, kita silang semuanya. Oke. Silangnya teman-teman. Nah, selamat teman-teman sudah berhasil menginstal yang namanya Laragon. Saya harap teman-teman nggak bingung nih sama tutorial install Laragonnya. Dan saya akan tunggu kalian di pemrograman PHP-nya. See you soon.